Halo Sobat Juara, bertemu kembali di podcast Juara, jurnal referending dan artikel hukum bersuara. Perkenalkan, saya Arwin Setiawan, host pada episode kali ini. Penggunaan e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Namun, di balik pertumbuhan itu tidak luput dari permasalahan kebocoran data pribadi konsumen. UU Perlindungan Data Pribadi dan PP Perdagangan melalui sistem elektronik telah mewajibkan secara implisit kepada seluruh pelaku usaha e-commerce untuk menggunakan sertifikat keandalan privasi sebagai bentuk pencegahan dan penanganan pengaksesan data pribadi secara tidak sah. Sayangnya, tidak semua pelaku usaha mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana diwajibkan UU, PDP, dan PP PMSE tersebut. Naskah yang akan kita bahas kali ini membawa kita untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan kewajiban penggunaan sertifikat keandalan privasi oleh pelaku usaha e-commerce di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha e-commerce dalam hal terjadinya kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan hukum positif di Indonesia. Artikel ini telah terbit dalam Jurnal Referending volume 11 nomor 2 tahun 2023 yang berjudul Sertifikat Keandalan Privasi sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen di bidang informasi dan transaksi elektronik. Sobat Juara bisa mengaksesnya di website referending.bphn.go.id/eJournal. Baik, sudah hadir bersama saya melalui daring, melalui aplikasi Zoom, yaitu izin Bapak Muhammad Amirullah, Ibu Adinda Putri Denisa, dan Ibu Helita Novianti Mukhtar. Baik, selamat bergabung Bapak dan Ibu sekalian di program Juara. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Selamat pagi Mas Erwin, terima kasih, kami sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik. Sobat Juara, Bapak sebelumnya kita perkenalkan dulu secara singkat. Bapak Muhammad Amirullah ini dan Ibu Helita Novianti Mukhtar ini adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Izin ya. Benar begitu Bapak dan Ibu? Betul Mas Erwin. Baik, siap. Dan Ibu Putri Denisa ini adalah mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Masih aktif ya, Ibu? Alhamdulillah tanggal 26 Maret kemarin saya sudah melaksanakan yudisium Pak. Artinya alhamdulillah saya sudah baru lulus Pak dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Baik, alhamdulillah. Selamat ya, Ibu. Baik, untuk lebih lengkapnya, silakan untuk para penulis, Bapak Muhammad Amirullah, Ibu Helita Novianti Mukhtar, dan Ibu Putri Indonesia memperkenalkan diri lebih jauh agar Sobat Juara bisa berkenal lebih dalam gitu. Baik, terima kasih Mas Erwin dan Sobat Podcast Juara BPHN. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Amirullah. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dari Departemen Hukum, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kekayaan Intelektual. Beberapa mata kuliah yang saya ampu adalah Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Teknologi Informasi Komunikasi atau Cyber Law, dan Hukum Perdata Internasional. Terima kasih Mas Erwin. Ya. Selanjutnya izin Ibu Helita Novianti Mukhtar. Ya, baik. Terima kasih Mas Erwin. Selamat pagi, Sobat Podcast Juara semua yang mendengarkan podcast ini. Nama saya Helita Novianti Mukhtar. Saya sehari-hari mengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Selain mengajar, saya juga menjadi peneliti di bidang kekayaan intelektual dan juga cyber law. Baik, terima kasih. Ya. Izin Ibu Putri Denisa. Selanjutnya. Terima kasih Pak Erwin. Perkenalkan saya Adinda Putri Denisa. Pada saat menulis artikel ini saya masih berstatus sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Unpad
Dan alhamdulillah di tanggal 26 Maret kemarin saya sudah resmi menjadi lulusan baru lulus dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Alhamdulillah. Selamat sekali lagi ya, Ibu Putri Denisa. Terima kasih perkenalannya, Bapak dan Ibu. Eh, Sekarang selanjutnya kita masuk ke proses diskusi. Kita mengulik lebih dalam mengenai artikel yang sudah ditulis oleh Bapak dan Ibu tulis sekalian. Yang pertama, eh, boleh tahu nggak Pak, ada yang berkenan untuk menjawab mungkin apa sih latar belakangnya, kenapa diangkat tema penulisan ini, kenapa judulnya seperti ini? Baik, terima kasih Pak Erwin dan juga Pak Amir atas kesempatannya. Jadi saya mengangkat tema ini itu karena perlu diketahui juga bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan, khususnya perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Nah, zaman sekarang kegiatan perdagangan itu kan tidak lagi dilakukan secara offline, akan tetapi secara online. Seperti yang kita ketahui juga, sebelum mengakses suatu website, kita diperlukan untuk memberikan data pribadi kita, ataupun sebelum kita melaksanakan kegiatan e-commerce pada suatu website ataupun aplikasi, kita harus memberikan data pribadi kita kepada penyelenggara sistem elektronik. Kemudian setelah data pribadi itu kita berikan, maka akan dilakukan pemrosesan data pribadi. Dan yang menjadi kekhawatiran konsumen adalah apakah data pribadi yang diberikan sudah terjamin kerahasiaannya. Iya. Beberapa platform marketplace Indonesia ini juga telah terjadi kebocoran data pribadi pengguna, yaitu Facebook dan juga Tokopedia. Nah, pada tahun 2019 telah terjadi kebocoran data pribadi pada platform Facebook dengan jumlah data pribadi pengguna Indonesia yang mana mencapai 130.000 pengguna, yang mana meliputi informasi, nama lengkap, nomor telepon, lokasi tanggal lahir, ID Facebook, gender, pekerjaan, asal negara, status pernikahan, hingga alamat email. Kemudian menurut juru bicara Facebook sendiri, data pengguna ini bocor karena adanya kerentanan keamanan yang dialami oleh Facebook. Nah, pada tahun 2020, Tokopedia ini dilaporkan mengalami peretasan. Diperkirakan sejumlah 91 juta akun dan 7 juta akun pedagang berhasil diambil data pribadinya oleh peretas. Pelaku menjual data tersebut di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan juga password yang mana masih tersandi. Data pribadi tersebut dijual dengan harga $5.000 atau sekitar 74 juta. Bahkan ada 14.999.896 akun Tokopedia yang datanya saat ini bisa di-download. Kemudian untuk perlindungan data pribadi sendiri ini secara khusus telah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UPDP. Nah, di pasal 39 ayat 1 dan 2 UPDP mewajibkan bahwa pengendali data pribadi untuk menerapkan sistem keamanan terhadap data pribadi yang berbunyi, pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi yang diakses secara tidak sah dengan menggunakan sistem keamanan terhadap data pribadi. Nah, jika kita tafsirkan dengan menggunakan penafsiran secara sistematis logis, maka sistem keamanan tersebut merujuk kepada sertifikat keandalan privasi. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 21 ayat 1 huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau yang biasa dikenal dengan PPPMSE, yang mewajibkan pelaku usaha dalam negeri dan atau luar negeri untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dengan memperoleh sertifikat keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun sayangnya dari kedua peraturan tersebut belum menyebutkan secara eksplisit dan juga tegas terkait dengan kategori ataupun jenis dari sertifikat keandalan tersebut. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan sertifikat keandalan sendiri ini terdapat 3 jenis atau kategori. Yang pertama ada sertifikat keandalan registrasi, yang kedua ada sertifikat keandalan keamanan, dan yang ketiga ada sertifikat keandalan privasi. Kemudian di pasal 1 angka 27 PPPSTE itu juga menjelaskan bahwa sertifikat keandalan sendiri adalah dokumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari lembaga sertifikasi keandalan. Kemudian terkait dengan sertifikat keandalan, sejatinya juga telah diatur terlebih dahulu oleh UU ITE dan PPPSTE. Namun sifat dari norma dari kedua peraturan tersebut hanyalah bersifat mengatur dengan digunakannya frasa dapat.
sifat norma terkait penggunaan sertifikat keandalan ini kemudian berubah secara drastis pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan PPPMSE, yaitu menjadi memaksa, yaitu dengan digunakannya frasa wajib pada pasal 39 ayat 1 dan 2 UPDP dan pasal 21 ayat 1 huruf E PPPMSE. Sebagai pelaku usaha e-commerce memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi konsumennya dari kemungkinan kebocoran data pribadi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan PPPMSE yang mewajibkan secara implisit bahwa pelaku usaha e-commerce wajib menerapkan penggunaan sertifikat keandalan privasi untuk menjamin kerahasiaan sebagaimana mestinya. Namun, pada praktiknya tidak semua pelaku usaha e-commerce telah menerapkan atau menggunakan kewajiban tersebut, yakni sertifikat keandalan privasi untuk mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi, karena tidak adanya kepastian hukum yang diberikan oleh kedua peraturan tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya, Pak Erwin. Kembali ke Pak Erwin. Baik, ini super sekali jawabannya sudah dijelaskan mengenai apa itu sertifikat keandalan, sudah dijelaskan. Lalu bagaimana sih prakteknya walaupun sudah ada pengaturannya, di lapangan itu berbeda dari pengaturannya. Baik, pertanyaan selanjutnya, izin yang mau ditanyakan adalah bagaimana pertanggungjawaban dari pelaku usaha itu sendiri? Kan sudah ada sertifikat keandalan ini yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Denisa. Kalau dari pertanggungjawaban pelaku usaha e-commerce, kalau udah terjadi kebocoran data pribadi pengguna yang sudah terlanjur terjadi, itu bagaimana tanggung jawabnya yang seharusnya? Baik, terima kasih Mas Erwin atas pertanyaannya. Ya, Tadi oleh ya, Adinda Putri sudah disampaikan ya, bahwa secara hukum ya, penggunaan sertifikat keandalan privasi ini sudah menjadi wajib. baik, Hanya saja kalau dari kacamata Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, ya, kewajibannya ini eh, perlu ditindaklanjuti, tidak hanya dalam norma Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi baik, dan tidak hanya di dalam bentuk peraturan pemerintah, ya, tapi kalau kita merujuk kepada pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 ya, tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian, maka penggunaan sertifikat keandalan privasi ini baru menjadi wajib secara teknis apabila terdapat peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah non-kementerian yang menyatakan itu sebagai SNI wajib. Jadi perlu kita pahami bahwa yang namanya sertifikasi sebagai bentuk standarisasi itu pada prinsipnya adalah volunteer atau baik, sukarela. Nah, dalam pasal 24 Undang-Undang SPK, Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian tadi, dinyatakan ada 4 bidang yang dapat ditetapkan SNI-nya menjadi wajib, bukan lagi sukarela, yaitu bidang pertahanan, bidang keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Nah, terkait dengan perlindungan data pribadi, ini termasuk dalam bidang yang keamanan, Mas Erwin. iya, Nah, karena dalam bidang keamanan ini dapat ditetapkan menjadi SNI wajib, tidak lagi sukarela, namun secara hukum, ketentuan pasal 24 ayat 2 menyatakan kewajiban itu baru mengikat apabila ditetapkan dalam instrumen hukum berbentuk peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga non-kementerian. Itu Mas Erwin. Nah, jadi dapat dikatakan secara substantif sertifikat keandalan privasi ini belum komprehensif menyatakan ini sebagai kewajiban yang bersifat memaksa, sehingga dia baru bersifat mengatur yang tadi disampaikan oleh Adinda Putri,
dan yang perlu ditindaklanjuti oleh Undang-Undang PDP ini. Sebagaimana kita tahu, Undang-Undang PDP ini kan akan efektif berlaku kalau tidak salah tanggal 15 Oktober 2024 ini ya. Jadi Undang-Undang 27 tahun 2022 ini berlaku efektif nanti di Oktober 2024. Nah ini yang harus segera di follow up. Instrumen hukum tadi yang menyatakan kewajibannya gitu ya. Karena menurut Undang-Undang Standarisasi kewajiban itu baru akan muncul kalau ada instrumen hukum bersifat teknis dalam bentuk permen atau peraturan kepala lembaga. Nah, sertifikat keandalan privasi ini sebetulnya kan ada bentuk lain sertifikat keandalan terkait keamanan sistem elektronik nih, Mas Erwin. Oh iya, siap. Dalam pasal 76 ayat 1 huruf B itu bicara tentang sertifikat keandalan terkait keamanan sistem elektronik. Kalau yang di huruf C-nya baru bicara tentang privacy, pasal 76 ayat 1 PP PSTE nomor 71 tahun 2019. Nah, berbeda dengan privacy, kalau di sertifikat keandalan terkait keamanan sistem elektronik, cyber security-nya, itu sudah menjadi SNI wajib nih Mas Erwin. Baik. Karena sudah ada peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara nomor 8 tahun 2020 yang melaksanakan ketentuan pasal 24 dari PPPSTE. Kenapa ke Badan Cyber? Karena menurut pasal 24 PPPSTE di ayat 4 itu ditunjuk badan yang bertanggung jawab di bidang keamanan cyber adalah lembaga pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya adalah di bidang keamanan cyber. Oleh sebab itu, BSSN kemudian membuat peraturan nomor 8 tahun 2020 yang di pasal 9 peraturan BSSN tersebut menyatakan penyelenggara sistem elektronik wajib menggunakan sistem keamanan informasi dengan standarisasi ISO 27001. Nah, di peraturan itu pun diklasifikasikan nih Mas Erwin. Iya. Penyelenggara sertifikat sistem elektronik itu diklasifikasikan berdasarkan risikonya itu menjadi 3. Yang pertama, penyelenggara sistem elektronik yang bersifat strategis. Strategis itu berarti risikonya itu paling tinggi gitu ya. Lalu ada yang kedua adalah penyelenggara sistem elektronik yang terkategori sebagai tinggi. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga adalah penyelenggara sistem elektronik yang dikategorikan sebagai risikonya rendah. Risikonya rendah. Di sana ada keterangannya. Lalu dengan pasal 9 peraturan BSSN tersebutlah kemudian sertifikat keandalan keamanan sistem elektronik itu sudah menjadi SNI wajib. Nah, ini kondisinya berbeda dengan sertifikat keandalan privasi, di mana Undang-Undang PDP sendiri sampai saat ini kan belum belum terbentuknya lembaga perlindungan data pribadi sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang PDP. Nah, nanti sertifikat keandalan privasi ini akan menjadi wajib secara teknis, menjadi SNI wajib apabila nanti lembaga perlindungan data pribadi ini kemudian membuat peraturan lembaga perlindungan data pribadi yang kemudian mengimplementasikan ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang PDP tadi, Mas Erwin. Baik. Jadi kita masih menunggu nih. Hanya saja secara hukum itu kita bicara lex spesialis. Sebetulnya dari lex generalis, Mas Erwin, ada kalau mau perlu diketahui juga ada Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 itu tentang
perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik nih Mas Erwin. Iya. Permenkominfo ini sudah mengatur sebetulnya bahwa data pribadi itu wajib dilindungi oleh penyelenggara sistem elektronik. Hanya saja kekurangannya Permenkominfo ini belum menyebut standar apa yang digunakan. Tidak seperti peraturan BSSN menyebut SNI ISO 27001. Nah, kekurangannya di sana artinya Badan Standarisasi Nasional sebagai lembaga yang kemudian menetapkan SNI wajib itu belum bisa memasukkan sertifikat keandalan privasi yang dalam dunia bisnis, dalam praktek itu bisa merupakan implementasi dari ISO IEC 27701 ya. Itu belum bisa dinyatakan wajib karena memang belum ada ketentuan teknis berupa peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyatakan standar apa yang diacu. Begitu Mas Erwin. Nah, jadi kalau kita bicara tanggung jawab, kita akan berhadapan dengan kondisi secara hukum apakah itu betul-betul sudah diwajibkan gitu Mas Erwin. Iya. Kita sementara ini bisa berkesimpulan bahwa standarisasi sertifikasi keandalan privasi itu secara hukum belum berstatus SNI wajib. Belum berstatus SNI wajib. Karena belum berstatus SNI wajib, maka sifatnya volunteer. Dia sukarela, sehingga sebagai sukarela, ya tidak ada sanksi hukumnya tuh Mas Erwin untuk yang belum menerapkan. Nah, hanya saja apakah kondisi ini akan dibiarkan? Saya kira tidak, karena semangatnya Undang-Undang PDP yang tadi disampaikan oleh Adinda Putri mewajibkan penggunaan sertifikat itu supaya data pribadi konsumen dan pengguna sistem elektronik itu betul-betul terlindungi, Mas Erwin. Iya. Karena ini bidangnya cyber, maka perlindungan itu tidak cukup dari instrumen hukum. Harus ada pendekatan teknologi yang namanya sertifikat keandalan privasi ini. Nah, kita berharap mudah-mudahan nanti begitu lembaga perlindungan data pribadi ini terbentuk dengan Perpres gitu ya, atau paling tidak sambil menunggu itu Permenkominfo tahun 2016 tadi kemudian direvisi gitu ya, karena ada undang-undang PDP mengatur hal yang sama selaras gitu ya. Karena Permenkominfo ini sifatnya adalah implementing, kita berharap Permenkominfo ini segera disesuaikan lalu ditetapkan SNI apa yang akan digunakan, maka saat itulah sudah menjadi kewajiban SNI wajib yang betul-betul akan memaksa mengikat semua pelaku e-commerce. Sehingga kalau kemudian nanti tidak diindahkan, akan ada sanksi-sanksi baik administrasi, perdata, maupun pidana. Gitu ya. Kalau perdata kita bisa mengambil ketentuan dari Undang-Undang PDP. Gitu. Atau lex generalisnya ada di pasal 38 Undang-Undang ITE karena menyelenggarakan sistem elektronik atau teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa apabila nanti sertifikat keandalan privasi ini sudah dinyatakan wajib oleh peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga, maka menurut Undang-Undang 14 nomor 20 tahun 2014 itu ada dimensi pidana, Mas Erwin. Ada dimensi pidana ya, paling tidak itu antara di pasal 65 dari undang-undang tersebut gitu. Pasal 5 kalau kemudian
penyelenggara sistem elektronik itu tidak memiliki SNI yang sudah diwajibkan, gitu, maka dia akan bisa terkena sanksi pidana sampai 5 tahun dan pidana denda sampai maksimal 35 miliar. Karena rumusannya setiap orang yang tidak memiliki sertifikat, gitu ya, tetapi dengan sengaja dia tetap memperdagangkan produk, memberikan jasa, atau menyalahkan proses atau sistem, gitu ya, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, denda paling banyak 35 miliar rupiah tuh Mas Erwin. Oleh sebab itu penting ya dalam rangka nanti memberikan pemahaman atau informasi kepada para pelaku e-commerce di Indonesia nih untuk siap-siap menerapkan sertifikat keandalan privasi sebagaimana antara lain yang sudah dilakukan oleh misalnya Tokopedia. Kan kalau Mas Erwin atau pemirsa podcast Juara membuka itu Tokopedia, di Ya. bagian paling bawah itu ada logo sertifikasi standarisasi ISO 27001 untuk keamanan sistem elektronik dan 27701 untuk pengamanan data pribadi. Jadi sementara ini memang ketentuan hukumnya masih ambigu nih Mas Erwin, antara wajib atau tidak. Jadi masih volunteer. Yep. Seperti itu Mas Erwin. Yep. Terima kasih Bapak. Menarik sekali tadi penjelasannya Bapak. Sudah dijelaskan secara jelas dan lengkap ya Pak. Ya, ada satu lagi Pak yang mau saya tanyakan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Kalau dilihat tadi sifatnya ini kan sertifikasi ini belum bersifat wajib karena belum ada peraturan pelaksanaannya dan kewajiban yang dapat mengakibatkan hukuman pidana dan sebagainya. Dan saya tadi ada catatan satu juga bahwa kalau di sini pelaku e-commerce yang sudah memiliki sertifikasi itu Tokopedia ya Pak, baru Tokopedia aja atau ada yang lain Pak? Izin? Hasil penelitian sejauh ini Ya. yang ada pelaku e-commerce yang kita temui baru Tokopedia. Mungkin Adinda dari hasil risetnya ada yang lain atau Bu Helita, silakan. Baik Pak, saya izin menambahkan juga kalau untuk pelaku e-commerce mungkin betul seperti Pak Amir yang katakan ada Tokopedia, cuman yang untuk saya riset juga ini ada social commerce Pak. Kalau social commerce sendiri yang sudah menggunakan belum ada, tetapi untuk private yang tanda tangan elektronik itu dia sudah menggunakan 27001 Pak, baru keamanan. Iya, Bu Helita mungkin mau nambahkan, silakan. Di bidang perbankan, misalnya Bu Dr. Helita punya riset tentang hal ini di bidang perbankan, Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Aminullah. Dan izin juga menambahkan sebetulnya saya dari sisi perlindungan konsumen saja terkait hal ini, karena tadi sudah banyak dibicarakan juga terkait dengan Undang-Undang PDP, begitu. Sebetulnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sejalan dengan Undang-Undang PDP bahwa sejatinya perlindungan konsumen itu adalah segala upaya begitu ya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hal ini, sertifikasi keamanan keandalan ini menjadi satu upaya-upaya untuk melindungi konsumen. Nah, untuk perlindungan konsumen ini sebetulnya ada 3 hak dasar dari untuk melindungi konsumen. Yang terkait dengan hal ini adalah hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan. Nah, terkait hal ini mungkin bisa dikaitkan dengan kebocoran data tadi, bahwa dengan sertifikasi keamanan dan kehandalan ini diharapkan
mencegah konsumen dari kerugian, baik itu kerugian personal, kebocoran data personalnya, dan kerugian harta kekayaan. Lebih lagi jika data tersebut terkait dengan perbankan begitu atau dengan aktivitas perbankan yang dimiliki oleh konsumen. Nah, ini lebih membahayakan lagi untuk konsumen. Kemudian dikaitkan dengan tujuan hukum perlindungan konsumen adalah salah satunya adalah untuk menciptakan sistem, ya, sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, ini juga sangat terkait. Jadi sudah dari sini sudah harmonis begitu ya, dan untuk mendorong bagaimana permen-permen untuk sertifikasi keamanan dan kehandalan ini, kemudian SNI juga untuk keamanan dan kehandalan bidang privacy di penyelenggara sistem elektronik ini harus dan segera diwujudkan begitu. Mungkin itu dari saya, Pak Dr. Amir. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Elita. Mas Erwin, memang di perbankan sendiri untuk sertifikat keandalan privasi, ya, mereka kan tunduk kepada domain regulasi internal, ya, mulai dari peraturan Bank Indonesia, peraturan anggota Dewan Gubernur, lalu peraturan OJK dan lain-lain. Nah, itu memang sejauh yang kami riset, meskipun mereka termasuk sebagai pelaku e-commerce, gitu ya, pelaku e-commerce, ternyata mereka pun dalam regulasinya itu kondisinya sama, masih belum komprehensif. Apalagi sebetulnya kalau hasil wawancara kami dengan beberapa sumber di perbankan nasional, itu mereka terus menunggu sebetulnya ini implementing legislation dari Undang-Undang PDP ini mau gimana gitu. Ya, mereka jadi mereka tahu ada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang PDP, tapi mereka menunggu karena ini belum implementing gitu, Mas Erwin. Nah, sejauh yang kami riset memang kalau sertifikat keandalan privacy itu bisa dikatakan masih gelap gitu ya, gelap. Tapi kalau sertifikat keandalan terkait keamanan sistem elektronik, ini lembaga keuangan, ya baik bank maupun non-bank, itu sudah banyak mengimplementasikan, menggunakan sertifikasi ISO 27001 yang memang sudah menjadi wajib gitu, Mas Erwin. Nah, tinggal posisinya adalah untuk sertifikat keandalan privasi ini gimana nih? Undang-undangnya udah menyatakan wajib, tinggal ujungnya gitu ya, permennya atau peraturan lembaganya yang ditunggu-tunggu gitu. Sejauh ini sih memang hanya beberapa itu ya, Tokopedia dan Private ID yang sudah menggunakan sertifikat ini gitu. Nah, perlu dipahami juga bahwa ketentuan pasal 39 Undang-Undang PDP itu kewajibannya adalah mencegah supaya data pribadi itu tidak diakses secara ilegal. Nah, instrumen untuk mencegah itu tidak cukup dengan regulasi, harus dengan pendekatan teknologi yang disebut dengan sertifikat keandalan privasi ini. Kalau dalam referensi, penggunaan teknologi untuk melindungi data pribadi ini ya dikenal dengan istilah privacy by design atau privacy enhancing technology. Nah, istilah-istilah ini yang perlu digalakkan nih, Mas Erwin. Nah, terkait tadi juga tanggung jawab, saya ada tambahan sedikit. Baik, siap. Karena kewajiban sertifikat keandalan privasi itu adanya di pasal 39 ayat 2, Mas Erwin. Di Undang-Undang PDP sendiri, di bagian sanksi gitu ya, di bagian sanksinya itu tidak merujuk kepada 39 ayat 2, tapi hanya merujuk kepada 39 ayat 1. Di pasal 57 Undang-Undang PDP dikatakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 39 ayat 1, lalu dia langsung loncat ke 40 ayat 1, itu dikenakan sanksi administratif.
ya peringatan tertulis, pemberhentian sementara, sampai ke denda administratif, gitu ya. Tidak merujuk kepada pasal 39 ayat 2-nya tuh Mas Erwin. Jadi ini rupanya yang perlu dielaborasi nih, gitu. Kalau artinya kalau kita menafsirkan secara teleologis, gitu ya, pasal 39 ayat 1 dengan ayat 2, yang diberi sanksi hanya 39 ayat 1, maka secara teleologis untuk mencegah data pribadi itu tidak diakses secara ilegal kan harus ada sertifikasi. Maka sebetulnya dapat kita berkesimpulan bahwa ya Undang-Undang PDP tetap memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang belum menerapkan sertifikat keandalan privasi. Jadi baru sampai sanksi administratif. Tapi itu pun sifatnya menurut saya jadi masih perlu penafsiran ya Mas Erwin. Iya. Kewajibannya itu tidak hanya di ayat 1 tapi di ayat 2 gitu. Apakah perumus undang-undang PDP ini yang lupa mencantumkan ayat 2-nya gitu ya, atau memang terkait dengan sertifikat keandalan privasi ini masih gelap gitu ya. Itu yang masih menjadi PR buat kita Mas Erwin. Yap. Baik. Menarik Bapak Ibu. Ini artikelnya, maksudnya jurnalnya sangat relate kan. Saya sih pribadi kan sering banget nih pakai e-commerce untuk kebutuhan sehari-hari karena kenyamanannya, kecepatannya. Cuma di sisi lain pengen juga data pribadi saya itu nggak kesebar ke yang lain. Di sini dalam tulisan Bapak Ibu sekalian dijelaskan bagaimana perlindungannya ke depannya nanti mungkin akan disahkan dan akan digalakkan nanti mulai per 10 Oktober 2024 nanti ya Pak. Insya Allah akan ada kejelasan mengenai perlindungan dari data-data pelanggan e-commerce ini karena kita makin waktu kan makin bertambah dari pihak penggunanya, dari pihak pelaksana e-commerce-nya. Ya mudah-mudahan di bidang yang benar-benar bergesekan dengan masyarakat yang sangat masif ini dapat perlindungannya dapat segera terlaksana. Baik, Bapak. Baik Sobat Juara, itu tadi perbincangan menarik dengan Bapak Muhammad Amirullah, Ibu Helita Novianti Mukhtar, dan Ibu Putri Denisa. Untuk melihat artikel lainnya, Sobat Juara bisa mengunjungi website refinding.bphn.go.id/ejournal. Dan apabila Sobat Juara mempunyai ide gagasan atau tulisan, dapat dikirimkan ke website tersebut. Sebagai informasi, Jurnal Refinding terbit sebanyak 3 edisi setiap tahunnya. Simak terus sosial media kita untuk informasi lebih lanjut. Saya Erwin Setiawan, mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Juara episode selanjutnya.